وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pertanyaan yang ke-36, apa hukumnya sholat tarawih dan berapa rakaat sunnahnya? Sholat tarawih hukumnya sunnah, yang disunahkan Nabi SAW pada umatnya. Beliau pernah bersolat bersama sahabatnya selama 3 malam. Tapi setelah itu beliau meninggalkan, khawatir akan menjadi wajib. Jadi sholat tarawih itu nggak wajib. Tapi bukan berarti ini nggak wajib, terus kita gampang meninggalkan. Artinya ini sunnah yang ditekankan ya. Jadi kalau bisa kerjakan. Apalagi Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat ma'al imam bersama imam, atayan sorif sampai selesai gitu kan, kutibalahu dia mulailah, tertulis tercatat dia seolah-olah sholat semalam suntuk. Nah, eman-eman kalau kita nggak ikut ya. Makanya kalau emang longgar, nggak ada kepentingan, nggak ada urusan yang sifatnya mendesak, ya cuma sebentar toh antara biasanya kalau bis isak itu paling-paling neng ini sampai jam berapa? Setengah songo. Nah, paling sampai setengah 9 kan. Maka ya sebaiknya dimaksimalkan. Baiknya dimaksimalkan. Ya sama kayak saya gitu. Kalau ngisi pengajian itu kan saya berusaha ngisinya antara maghrib sama isya. Karena orang kalau udah maghrib pulang itu biasanya harus malas balik naik gitu. Makanya Nabi mengkaitkan itu orang yang nggak nongol di waktu isya sama subuh itu udah kayak orang munafik gitu. Termasuk ciri orang munafik gitu. Maka daripada gitu sisan. Jadi kalau kamu misal ke masjid ada kajian, harus ikutin aja kajian antara maghrib sama isya itu. Daripada kamu nanti pulang kemudian yo malas balik gitu kan. Nah, maka tuh duduk aja di situ buat wirid dengerin kajian selesai. Lebih enak, lebih nyaman ini. Maka taruh juga gitu. Kalau emang punya waktu, ada kesempatan gitu kan, lakukan. Khususnya yang laki-laki gitu kan. Ya, tapi kalau emang sibuk ada urusan ya nggak apa-apa ditinggalkan karena nggak wajib, karena Nabi SAW memang nggak pengen itu dianggap wajib. Nah, maka demikianlah keadaan kaum muslimin di masa Abu Bakar dan pertengahan Khalifah Umar. Artinya masih seperti itu ya, masih sholat sendiri-sendiri. Setelah itu Amirul Mukminin Umar mengumpulkan mereka dalam satu keimaman sholat. Kemudian Tamim Ad-Dari maupun Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya sehingga pelaksanaan berlangsung secara bersamaan. Ya, jadi imamnya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini seorang mu'alaf, orang yang dulu Kristen kemudian masuk Islam. Kenapa? Ayo, karena dia menyaksikan sendiri yang namanya Dajjal. Jadi dia ini hadisnya terkenal loh Tamim Ad-Dari itu. Jadi Tamim Ad-Dari itu pedagang kalau sekarang ya eksportir, pedagang luar pulau. Dia bawa kapal, pas mau balik ke Madinah, kapalnya terombang-ambing di tengah lautan lama sampai akhirnya tersandar di sebuah pulau dan disitulah bermula dia bertemu dengan Jasasah. Jasasah itu makhluk yang nemeni Dajjal, ngadeni Dajjal. Nah, di dalam pulau itu ada sebuah kuil, Dajjal ada di situ sedang diikat, dan Jasasah itu yang menjaga si Dajjal ini. Namanya terikat kan berarti kan nggak bisa makan, nggak bisa apa lah. Jasasah ini sing ladeni. Nah, disitulah kemudian Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal itu dan bertanya tentang sesuatu banyak hal yang dijawab oleh Tamim Ad-Dari dan kemudian Dajjal mengatakan semua itu nggak akan lama. Gitu. Jadi kemudian setelahnya Tamim Ad-Dari bisa pulang dan diceritakan kepada Nabi SAW dan Nabi meyakini itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu udah ada ya. Dajjal itu makhluk termasuk anak Adam yang dikasih umur panjang, sudah ada di tengah lautan, tinggal nunggu izin dari Allah untuk keluar. Sebagaimana Ya'juj Ma'juj juga sama. Ya, maka kalau ada orang yang ngomong Dajjal itu adalah Amerika, Dajjal itu adalah Israel, Bani Israel atau negara Israel, itu orang yang nggak paham ya. Jadi yang benar Dajjal itu ya makhluk manusia. Kemudian sehingga pelaksanaannya berlangsung secara jamaah sampai hari ini. Segala puji bagi Allah hanya merupakan sunnah di bulan Ramadan. Jumlah rakaatnya 11 rakaat atau 13 dengan sunnah dalam hal ini, akan tetapi jika ditambah lebih dari itu tidaklah mengapa, karena hal itu diriwayatkan pula oleh salaf yang melebihkan atau kurang dari itu. Mereka tidak saling mengingkari. Jadi nggak kayak orang sekarang yang 11 ngecek yang 23, yang 23 ngecek yang 11, enggak ya, enggak usah gitu. Siapa yang lebih rakaatnya tidak diingkari, siapa yang mencukupkan dengan yang diriwayatkan itu lebih utama. Sunnah telah menunjukkan bahwa tidaklah mengapa melebihkan jumlah rakaat, bagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa seseorang bertanya kepada Nabi SAW mengenai sholat malam, beliau mengatakan masna masna, dua-dua. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma shalla. Kalau kemudian kalian khawatir masuk waktu subuh, sholat 1 rakaat, mewitirkan apa yang telah disolati. Jadi sholat 1 rakaat pun boleh, witir, tok, itu nggak apa kalau emang cukup waktu.
penting jangan sampai masuk waktu subuh gitu ya. Jadi kalau kita mencermati 11 yang dilakukan Nabi itu yaitu sholatnya itu sampai kakinya bengkak-bengkak lama gitu. Orang sekarang enggak, 11 itu suratnya cuma pendek-pendek gitu. Ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Ya karena emang orang sekarang juga nggak paham itu. Dibikin lama ya nggak paham malah enak emang nesu-nesu daripada nanti pahalanya rusak ya mendingan diturutin aja. Nabi SAW tidak membatasi jumlah rakaatnya, yang penting dalam sholat tarawih adalah khusyuk dan tumak ninah. Ini loh. Ya kalau kamu lihat orang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, itu malah gak sah sholatnya. Walaupun sholat rakaatnya banyak 23, tapi cepat ukur ini nggak sah. Maka ketika rukuk sujud bangkit dan dari rukuk maupun sujud dan tidak melakukan apa yang telah dilakukan orang-orang yang terburu-buru, cepat-cepat gitu kan. Nah, maka mencegah orang yang sholat untuk melakukan apa yang disunahkan. Sunnahnya kan berzikir, membaca doa, baru naruh kepala belum menyentuh tanah, imamnya udah berdiri. Bahkan bisa jadi mencegah mereka melakukan apa yang seharusnya dijaga. Hanya untuk keluar dari masjid lebih awal supaya banyak yang datang. Nah, ini menyelisih syariat. Dan benar ketika kita lihat di medsos itu ternyata masjid itu ramai banget. Ramai bocil-bocil yang senang banget dengan sholat itu. Dan apa ya, itu justru kalau menurut saya itu bukan jadi amal soleh buat imamnya, malah jadi dosa ya. Jadi kadang itu ketika kita itu memimpin atau berada di hadapan umat dalam jumlah yang banyak, kita tuh harus berusaha beramal yang benar agar kemudian jadi celengan, jadi pahala yang kita simpan. Tapi kalau kemudian nyontoin sing elek, sholatnya cepet banget ngebut kayak gitu kan. Maka ya yang ada bukannya jadi pahala, malah jadi dosa. Kan eman-eman nanti kalau di akhirat ngimpi bahwa pahala banyak tapi malah yang terjadi dosa yang banyak. Naudzubillah. Nah, wajib bagi imam bertakwa kepada Allah terhadap makmum di belakangnya, jangan manjangkan sehingga menjadi beban dan keluar dari sunnah. Sebenarnya panjang di sini juga panjang yang dalam artian panjang yang memang panjangnya dilakukan Nabi gitu. Oh, udah baca surat-surat pendek dianggap panjang ya kadang berarti makmumnya yang aneh gitu. Jangan juga terlalu meringankan sehingga meninggalkan apa yang wajib atau sunnah untuk dilakukan oleh jamaah di belakangnya, misalnya berdoa sampai ingat sama doa, ini tidak boleh. Oleh karena itu para ulama berkata dimakruhkan, dibenci imam yang menyempatkan sholatnya sehingga mencegah makmum untuk mengerjakan itu. Lalu bagaimana dengan mempercepat sholat sehingga mencegah makmum melakukan yang wajib? Kecepatan itu adalah haram bagi imam. Jadi kalau sing wajib sampai nggak terjadi, misal makmumnya mau ruku aja nggak nyampe, nggak tekan karena imamnya udah bangkit lagi gitu, maka sholat seperti itu malah haram. Nek haram berarti kan dosa. Maka imamnya bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Tinggal dikalikan kalau makmumnya ada 1000 ya, kayak banget ya. Maka bertakwalah ini. Beliau mengatakan bertakwalah terhadap makmum ketika menjadi imam. Kita meminta kepada Allah istiqomah dan selamat. Nasallallahu istiqomah wassalamah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.